Oke, baik, baik. Artinya semua teman-teman sudah record ya? Ya, saya juga merecord. Baik, baik. Makasih, Pak. Berarti jadi di sini ya, Bante? Iyalah. Yang di sini ya? Nah, itulah. Ini tuh Gantian berarti. Oke, kita siap ya. Bu Nur? Iya, Pak. Ya, kita mulai ya. Iya, Pak. Baik. Jangan banyak bergerak. Ibu tidak perlu melihat saya, tidak perlu melihat ke kamera. Ibu melihat ke skrip saja, seolah-olah skrip itu yang sedang mewawancarai Ibu. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti saya, semua kami tidak ada, hanya Ibu dengan penonton, ya, penonton di video ini, begitu. Baik, saya akan pandu dengan pertanyaan. Ibu jawab sesuai dengan panduan pertanyaan dalam skrip, ya, dan jawabannya bisa disesuaikan dengan apa yang terjadi di sekolah. Kira-kira gitu ya, Bu Nuraini ya. Baik. Iya, Pak. Bismillah, kita mulai ya. Baik. Bu Nuraini, pertama terima kasih banyak untuk kesediaan Ibu dan tim di sekolah ya yang sudah berkenan untuk berbagi tentang bagaimana pengalaman kepala sekolah, guru, dan komite sekolah berkolaborasi dalam menyusun rencana kerja sekolah yang berbasis data. Nah, pertanyaannya Bu Nuraini, mohon Ibu bisa ceritakan bagaimana proses penyusunan rencana kerja sekolah yang selama ini dilakukan oleh SDN 003 Kuala Tungkal, Jabung Barat, Provinsi Jambi. Silakan Bu Nur. Baik, Pak. Dalam penyusunan rencana kerja sekolah di SD Negeri 3 5 Kuala Tungkal pada pandemi COVID-19 ini, pertama sekali kami mengadakan rapat. Di sini kami lakukan bersama dengan tim pengembang sekolah yang terdiri dari perwakilan guru, tenaga kependidikan, dan perwakilan dari komite sekolah. Nah, sebelum penyusunan rencana kerja sekolah, kegiatan ini kami awali terlebih dahulu dengan melakukan evaluasi diri sekolah, di mana guru, komite, dan tenaga kependidikan akan mengisi ataupun menjawab pertanyaan melalui kuesioner yang dibagikan kepada mereka semua. Luar biasa Bu Nuraini, keren. Jawabannya keren, bagus banget ya. Baik. Bu Nur, pertanyaan berikutnya ya. Bu, tadi Ibu cerita bahwa sekolah melakukan evaluasi diri ya. Nah, tolong sekarang ceritakan bagaimana cara sekolah Ibu melakukan evaluasi diri di sekolah. Silakan Ibu. Dalam melakukan evaluasi diri sekolah, di sekolah kami juga melibatkan semua guru, Pak. Kemudian Tendik dan komite sekolah sebagai perwakilan. Dalam artian, guru kita, jika di kelas mereka paralel, guru tersebut bisa bekerja sama untuk mengisi ataupun menjawab kuesioner yang kami bagikan, yaitu kuesioner evaluasi diri sekolah. Nah, selain itu juga kami menggunakan data keadaan sekolah kami seperti kondisi pembelajaran, capaian minat baca, kemudian perlibatan orang tua ataupun masyarakat dalam pendidikan karakter. Nah, data inilah yang dikumpulkan oleh tim pengembang sekolah yang selanjutnya akan dibandingkan dengan indikator pencapaian yang sudah ada. Bagus sekali, Bu Nur. Kita ulang. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, hanya mohon tidak memanggil kata Pak, karena kan saya tidak ada. Jangan tegang ya Bu Nur. Bu Nur ini jangan tegang. Dengan penontonnya. Baik, tapi bagus sekali. Bu Nur jangan tegang ya. Oke. Baik, oke, bagus. Bu, tangannya yang sebelah kiri agak ini, maaf, yang sebelah kanan agak ke kiri. Ya, jangan tegang Bu Nur. Begitu, ya, jangan sampai ketutup. Bagus sekali, nggak tegang kok. Ibu kelihatan santai sekali, bagus sekali ya. Bu, sekali lagi ya, pertanyaan pertama. Bu, mohon diceritakan bagaimana proses penyusunan rencana kerja sekolah yang dilakukan di SDN 003 Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Silakan Bu Nur. Dalam penyusunan rencana kerja sekolah di SD Negeri 3 5 Kuala Tungkal pada pandemi COVID-19 ini, kami mengadakan rapat.
Di sini kami lakukan bersama dengan tim pengembang sekolah yang terdiri dari perwakilan guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah sebagai perwakilan. Sebelum penyusunan rencana kerja sekolah, kegiatan ini kami awali terlebih dahulu melakukan evaluasi diri sekolah, di mana guru, komite, dan tenaga kependidikan mengisi ataupun menjawab pertanyaan melalui kuesioner yang dibagikan. Baik, ya. Kan tadi Ibu membagikan kuesioner gitu ya kepada sekolah ya, kepada para guru ya. Nah, ini kaitannya juga membantu bagaimana cara sekolah melakukan evaluasi diri begitu. Nah, sekarang tolong Ibu ceritakan bagaimana Bu cara sekolah Ibu melakukan evaluasi diri sekolah. Silakan Bu. Nah, dalam melakukan evaluasi diri sekolah, kami juga melibatkan semua guru, tenaga pendidikan, dan perwakilan dari komite sekolah. Dalam artian, jika kelas tersebut ada yang paralel setiap tingkatan, guru tersebut bisa bekerja sama untuk mengisi ataupun menjawab kuesioner evaluasi diri sekolah yang dibagikan. Selain itu juga, kami juga menggunakan data keadaan sekolah, seperti kondisi pembelajaran, capaian minat baca, kemudian pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan karakter. Nah, data inilah yang kami kumpulkan dan dikumpulkan oleh tim pengembang sekolah yang selanjutnya akan dibandingkan dengan indikator pencapaian yang sudah ada. Pertanyaan berikutnya, Bu Nuraini, bagus sekali. Lalu bagaimana cara sekolah memanfaatkan data keadaan sekolah ya untuk membantu pencapaian indikator dalam rencana kerja sekolah Ibu? Silakan Bu. Pertanyaan nomor 4 ya. Oh ya, oke Pak. Ini dalam pemantauan ya Pak, saya tanya dulu. Oh bukan, ini yang terkait dengan cara sekolah memanfaatkan data keadaan sekolah untuk membantu pencapaian indikator dalam rencana kerja sekolah. Yang nomor 4 Bu. Nomor 4. Ada? Di sini pertanyaan yang Bapak berikan kemarin yang di merah, berikan contoh pelaksanaan pemantauan, sudah saya ganti gitu. Iya. Oh iya, maksud saya nomor 4 itu nanti dilanjutkan dengan pertanyaan, berikan contoh itunya. Oke Pak. Oke Pak. Iya. Baik. Siap Bu ya? Iya Pak. Oke. Sekali lagi Bu Nur, bagaimana cara sekolah memanfaatkan data keadaan sekolah untuk membantu pencapaian indikator dalam rencana kerja sekolah? Silakan Bu. Sekolah kami itu menggunakan data tersebut, keadaan sekolah yang pada saat ini, pada masa pandemi COVID, pencapaiannya, data tersebut kami bandingkan dengan kegiatan yang akan dilakukan ataupun dibutuhkan untuk pengembangan sekolah kami. Oke, bagus. Ya, Bu, saya lompat dulu ya, saya nggak nanya pemantauan ya. Saya sekarang masuk ke pertanyaan nomor 8 ya. Ya, nomor 8 karena nanti pemantauan sekolah itu nanti baru disampaikan di sini. Ya, yang nomor 8 dulu. Langsung ke 8. Iya. Yang nomor 8, bagaimana pelaksanaan pemantauan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah? Langsung saja ya Pak? Ya, oke. Mulai Bu. Sejak sekolah kami bermitra dengan Tanoto Foundation, kami dimudahkan dalam pengumpulan data tentang pencapaian kemajuan sekolah. Kemudian melalui aplikasi, yang nama aplikasinya adalah aplikasi pemantauan sekolah. Nah, dengan APS ini, kami pihak sekolah bisa memantau secara langsung kondisi sekolah,
baik dalam pembelajaran, budaya baca, maupun pelaksanaan MBS-nya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin Ibu bisa berikan contoh pelaksanaan pemantauan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah di masa pandemi ini dan bagaimana tindak lanjutnya untuk peningkatan mutu sekolah. Silakan Ibu. Pak, maaf, saya buka dulu. Skripnya sudah saya tulis. Ya. Sebagai kepala sekolah, dalam hal pelaksanaan pemantauan, terutama dalam pembelajaran maupun budaya baca yang ada di sekolah kami, saya secara langsung masuk ke dalam grup pembelajaran di setiap kelas, di mana saya bisa memantau apa saja yang dilakukan ataupun pembelajaran yang bagaimana yang disampaikan oleh guru tersebut di siswanya masing-masing. Kemudian juga jika guru tersebut melaksanakan Zoom untuk menyampaikan pembelajaran, saya juga bergabung pada Zoom tersebut. Dan yang mungkin yang bisa saya lakukan juga pemantauan siswa di rumah, yaitu saya bersama guru datang ke rumah siswa, melihat bagaimana siswa tersebut belajar di rumah yang disampaikan oleh gurunya melalui Zoom tersebut. Kemudian tindak lanjut yang saya lakukan, dari hasil pemantauan saya tersebut, kami mengadakan rapat, menyampaikan evaluasi dari pembelajaran tersebut untuk kemajuannya ataupun perubahan-perubahan yang akan dilakukan, baik itu dalam pembelajaran maupun peningkatan daripada budaya baca. Keren banget. Bu, sekali lagi, hanya matanya ini tadi melihatnya ke bawah. Tolong agak ke setara mata ya, skripnya. Itu bagus sekali tadi ya, jangan melihat ke bawah. Kelihatan sekali. Oke, nah begitu. Ulangi sekali lagi Bu ya. Baik, Bu, tolong ceritakan, Ibu bisa berikan contoh pelaksanaan pemantauan sekolah yang dilakukan kepala sekolah di masa pandemi dan bagaimana tindak lanjutnya untuk peningkatan mutu sekolah. Maaf, ini kertasnya kelihatan Pak? Kertasnya kelihatan? Oke. Ya, and senyum Bu Nur, senyum. Ya. Sebagai kepala sekolah, dalam pemantauan sekolah, terutama dalam pembelajaran dan budaya baca yang diterapkan oleh guru-guru saya selama masa pandemi COVID ini, di sini saya sebagai kepala sekolah bergabung di dalam grup pembelajaran siswa ataupun grup WA setiap rombel yang ada di sekolah saya. Kemudian saya juga bergabung pada pembelajaran Zoom yang dilakukan oleh guru. Dan mungkin salah satu maaf Pak, saya ulangi. Nggak apa-apa Bu, lanjut. Ya. Sebagai kepala sekolah, dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah, terutama dalam pembelajaran dan budaya baca yang ada di sekolah saya melakukan pemantauan dengan bergabung pada rombel pembelajaran ataupun grup pembelajaran melalui grup WA sekolah ataupun kelas. Nggak bisa, ini nggak kelihatan. Sebentar Pak, maaf. Ini tulisannya nggak apa-apa. Bagus kok, bagus. Mantap Bu. Nggak kelihatan. Ya, harus yang terlihat, benar. Sebagai Siap? kepala sekolah, maaf, and lanjut, mulai. Sebagai kepala sekolah, dalam melaksanakan pemantauan sekolah, terutama dalam pembelajaran dan budaya baca di sekolah saya selaku kepala sekolah bergabung pada grup pembelajaran di kelas ataupun di setiap rombel melalui grup WA kelas masing-masing. Kemudian, saya juga kepala sekolah bergabung pada ruangan Zoom yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian lagi saya mencoba dengan guru untuk mendatangi ke rumah siswa, memantau secara langsung apakah siswa melaksanakan pembelajaran di rumahnya. Kemudian tindak lanjut yang saya lakukan adalah hasil dari evaluasi pembelajaran yang selama mereka laksanakan di rumah, kami lakukan di dalam rapat, yaitu bagaimana cara perbaikannya tentang pembelajaran tersebut. Baik, bagus sekali Bu. Ini pertanyaan lanjutan ya. Setelah Ibu mengetahui gitu ya, apa masalah yang dihadapi anak atau dihadapi guru dalam pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran di masa pandemi,
kemudian dibahas ya di tim sekolah. Hasilnya seperti apa, Bu? Perubahan atau perbaikan apa yang dilakukan untuk menindaklanjutinya? Silakan, Bu Nur. Tindak lanjut yang kami lakukan, jika ada kendala bagi siswa, kami sebagai guru dalam rapat kami sampaikan untuk memfasilitasi siswa jika mereka terkendala dengan kuota. Dan juga bagi guru yang membutuhkan sarana prasarana dalam pembelajaran tersebut, menyampaikan pembelajaran jarak jauh, kami berusaha untuk menganggarkan di dalam RAKS sekolah. Baik. Bu, kendala-kendala apa yang biasanya dihadapi, Bu, ya, yang real, yang selama ini Bu temukan, yang dihadapi anak ya dalam pembelajaran di masa pandemi ini? Silakan, Bu. Yang pertama, kendala itu dari siswa ataupun anak-anak. Mereka terutama sekali dari orang tua juga menyampaikan terkendala pada kuota di saat mereka mendapatkan pembelajaran yang menggunakan media HP. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, terkadang mereka menerima pembelajaran itu kurang dipahami karena terlalu singkat, melalui video ataupun melalui Zoom, guru-guru menjelaskan pembelajaran itu terlalu singkat. Sehingga langkah yang kami ambil adalah memberikan ataupun mengulangi pembelajaran tersebut ataupun memberikan pembelajaran lebih intensif lagi sehingga materi pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada siswa. Baik. Tadi Bu cerita mengintensifkan ya pembelajaran ya kepada anak ya. Bentuknya bisa diceritakan Bu seperti apa Bu untuk perbaikannya, dan ini kan kaitannya dalam memperbaiki rencana kerja sekolah begitu ya, agar berdasarkan evaluasi ini penyusunan rencana kerja sekolah itu menjawab persoalan ya, kira-kira begitu ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana perbaikan mengintensifkan pembelajaran yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi. Silakan, Bu. Saya selaku kepala sekolah, karena sudah tergabung di dalam kegiatan rombongan belajar siswa, guru memberikan pembelajaran menggunakan video-video pembelajaran yang dilaksanakan ataupun dibuat secara sederhana. Jadi di situ saya bisa melihat secara langsung jika ada perbaikan ataupun materi kurang menyentuh, itu kami langsung dibahas di dalam rapat. Kemudian guru-guru tersebut berusaha untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, jika siswa memang belum mengerti dengan apa yang disampaikan oleh guru, kami berharap ataupun menyampaikan kepada orang tua siswa untuk membawa siswanya datang ke sekolah untuk mendapatkan pembelajaran ataupun penjelasan dari guru tersebut, Pak. Baik, bagus sekali. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 9, Bu ya. Nomor 9. Ya. Oke, sudah dibuka nomor 9. Iya, baik. Ke atas sedikit. Baik, bagus sekali. Oke, bagus. Iya. Bu Nur, bagaimana manfaat penyusunan rencana kerja sekolah yang berbasis data, terutama dalam melakukan perbaikan mutu sekolah menurut Ibu? Silakan, Bu. Penyusunan rencana kerja sekolah yang berbasis data ini kami masukkan ataupun kami dapatkan, ini tujuannya supaya sekolahan kami fokus dalam melakukan perbaikan, baik itu di pembelajaran, budaya baca, ataupun dukungan yang diperlukan dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, sekarang Ibu bisa ceritakan bagaimana contoh perbaikan berbasis data ya yang dilakukan sekolah. Jadi berdasarkan evaluasi diri sekolah selama setahun pembelajaran, kemudian bagaimana perbaikannya ya dalam rencana kerja sekolah itu. Ibu bisa berikan contohnya. Silakan, Ibu. Baik, Pak. Kami akan berikan contoh. Misalnya pada perbaikan pembelajaran. Di sini kami melihat apakah siswa tersebut mudah dalam mendapatkan pembelajaran pada masa pandemi COVID ini, ataupun bagaimana cara guru menyampaikannya. Mungkin ada terkendala dengan kuota. Nah, pada kuota tersebut kami pihak sekolah sudah menyediakan berupa WiFi di sekolah. Kemudian juga menganggarkan melalui
dana BOS, yaitu pembelian kuota atau pemberian kuota kepada guru. Nah, untuk budaya baca di sekolahan kami mencoba untuk menganggarkan dari data tersebut yang dibutuhkan, kami menganggarkan untuk pembelian buku bacaan atau memperbanyak bacaan, dan juga kami mencoba bekerja sama dengan perpustakaan wilayah yang ada di sekitar kami, di daerah kami. Baik. Bu, sekali lagi Bu, apa manfaat ya? Apa manfaat perbaikan begitu, perbaikan berbasis data yang dilakukan sekolah? Yang tadi Ibu cerita ketika mengevaluasi masalah budaya baca, itu masalahnya apa? Kok Ibu terus tiba-tiba tadi punya inisiatif melibatkan perpustakaan wilayah ya? Ini kan masa pandemi gini Bu ya. Nah, bagaimana cara sekolah bisa mengakses buku ya, agar mereka di rumah juga bisa melakukan kegiatan budaya membaca? Silakan Bu Nur, bisa diceritakan. Nah, sekolah kami, Pak, setelah melihat ataupun menganalisis keadaan sekolah kita, ternyata buku bacaan yang ada di sekolah kita itu sangat kurang. Jadi kami, supaya buku-buku tersebut tersedia dan bisa diakses oleh siswa-siswa kami bekerja sama dengan perpustakaan daerah untuk meminjam buku. Ini pun kami menggunakan ataupun menyampaikan surat ke perpustakaan wilayah, sehingga mereka pun menerima dengan senang hati dan memberikan pinjaman buku kepada sekolahan kami. Itu berkala 3 bulan sekali mereka meminjamkan buku sejumlah 100 buku. Nah, untuk penyebarannya ke siswa, tak kala orang tua siswa mengambil buku pembelajaran di sekolah, kami juga memberikan pinjaman buku tersebut. Kemudian mereka mengembalikan lagi buku setelah mereka membaca buku tersebut. Baik, Bu Nuraini, kira-kira itu ya perbaikannya. Gimana teman-teman, ada yang perlu diulang? Apa sudah bagus semuanya? Arya gimana? Anan? Udah Pak, oke Pak. Oke ya. Kang Saiful? Kang? Sudah ya? Arya Sudah, gimana Pak. Arya? Sudah Pak. Oke. Bu Nuraini ini tadi bagus sekali ya. Jadi Ibu sudah menyampaikan banyak hal begitu, dan tadi juga bagaimana pemanfaatan data ya dalam penyusunan evaluasi diri sekolah yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja sekolah itu sangat jelas sekali begitu. Baik, saya pikir itu, tapi saya tadi melihat yang nomor 8 Bu, kayaknya ini saya mohon diulang ya, khusus yang nomor 8. Nomor 8 ya tadi ya. 7. Oh ya betul, 8 betul. Ya. Oke. Ya, Pak. Baik, sudah ya Bu Nur ya. Kita ambil terakhir yang nomor 8. Bu Nur, mohon diceritakan sekali lagi bagaimana pelaksanaan pemantauan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Silakan Ibu. Sejak bermitra dengan Tanoto Foundation ini, SD Negeri 3 ini akan kami merasa dimudahkan dalam pengumpulan data terkait dengan pencapaian kemajuan sekolah. Kami mendapatkan aplikasi yang disebut dengan aplikasi pemantauan sekolah. Nah, dengan APS ini kami dapat melihat secara... Maaf Bu, aplikasi pemantauan sekolah atau APS ya, baru Ibu. Nah, dengan APS ini gitu ya. Terus kalau menyebut SD 003 mohon lengkap dengan kuala tungkal. Karena kan SD 03 banyak ya. Oke, bagus sekali lagi. Bentar, action. Sejak bermitra dengan Tanoto Foundation, SD Negeri 3 Strip 5 Kuala Tungkal ini, kami merasa dimudahkan dalam pengumpulan data terkait pencapaian kemajuan sekolah melalui
satu aplikasi yang disebut dengan aplikasi pemantauan sekolah ataupun APS. Nah, dengan APS ini kami dapat melihat secara langsung kondisi sekolah kami dalam hal pembelajaran, baik budaya baca dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Baik, itu aja Bu Nur Aini ya. Saya pikir itu yang lainnya tadi sudah berapa kali juga tadi kita take. Saya pikir itu Bu Nur, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin oleh Bu Nur? Mungkin dalam apa Pak? Dalam pemantauan, kegiatan pemantauan ini juga kami gunakan untuk supervisi. Silakan Bu disampaikan ya. Oke, bagus, bagus. And mulai. Iya Pak. Dalam pemantauan ini, aplikasi yang digunakan, yang diberikan oleh Tanoto Foundation ini, kami juga menggunakan aplikasi ini sebagai salah satu kegiatan pelaksanaan MBS, yaitu kami gunakan sebagai alat supervisi kepala sekolah. Ini sangat membantu kami sekali di sekolah, Pak. Ya, Pak. Ya, oke, ulangi sekali lagi, nggak apa-apa. Ya, langsung saja. Nah, pelaksanaan atau pemanfaatan APS ini juga kami gunakan sebagai alat bantu untuk melakukan supervisi pembelajaran, ya, supervisi yang selama ini dilakukan. Dan ini sangat membantu sekali, memudahkan, terus Ibu ceritakan, gitu ya. And action. Aplikasi pemantauan sekolah ini yang diberikan oleh Tanoto Foundation ini sangat membantu sekali bagi kami sekolah. Di mana aplikasi ini kami gunakan sebagai alat untuk melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ya, Ibu bisa berikan contohnya, Bu, mungkin dengan APS itu seperti apa supervisi yang dilakukan, misalnya dalam pembelajaran, atau supervisi yang lain ya, supervisi sarana dan sebagainya. Silakan, Bu. Baik. Contoh yang kami dapatkan dalam aplikasi pemantauan sekolah ini dalam pelaksanaan pembelajaran, kami secara langsung melihat sejauh mana apa yang disampaikan oleh guru, kemudian kompetensi-kompetensi apa yang disampaikan, bagaimana motivasi guru untuk memotivasi siswanya, dan keaktifan mereka belajar, dan pembelajaran aktif pun bisa terlihat dari aplikasi tersebut. Kemudian pada kegiatan pelaksanaan budaya baca juga terlihat berapa banyak siswa yang sudah bisa membaca, bagaimana siswa yang sudah dapat lancar mengenal huruf, kemudian juga bagaimana siswa, berapa orang siswa yang sudah rajin dengan membaca buku yang ada ataupun diberikan oleh sekolah. Baik, sekali lagi Bu, yang supervisi pembelajaran ya, bagus sekali, ini menarik banget ini, karena kontekstual. Bu, bagaimana cara Ibu memanfaatkan APS untuk membantu melakukan supervisi pembelajaran? Silakan Bu, tolong ceritakan sekali lagi. Nah, di dalam APS ini saya gunakan dalam pemantauan guru-guru saya menyampaikan pembelajaran di kelas. Saya bisa langsung melihat video yang diberikan guru kepada siswa secara langsung. Kemudian saya menggunakan APS ini, saya melihat pembelajaran tersebut, apa saja yang mereka lakukan, kemudian apa saja yang mereka sampaikan kepada siswa, bisa saya isikan kepada aplikasi pemantauan sekolah tersebut. Di saya freeze ya? Atau hanya saya? Di sini normal, Pak. Oh, berarti Normal. punya saya ya? Pak Anwar aja, saya normal. Ya, maaf. Oke, tadi terputus nggak yang disampaikan Bu Nur? Waktu saya ngomong ada suara Bu Nur nggak? Tabrakan nggak? Lebih baik Nggak, diulang lagi, Pak. Oh, diulang lagi ya. Oke, sekali lagi Bu Nur. Bu, tolong ceritakan Bu, bagaimana Ibu memanfaatkan aplikasi pemantauan sekolah dalam melakukan supervisi ya di kelas atau di supervisi pembelajaran. Silakan Bu. Aplikasi pemantauan sekolah ini sangat membantu sekali Pak dalam Bapak lagi. Oke Pak, saya ulangi. Ya, silakan Bu. Aplikasi pemantauan sekolah ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sekolah ataupun kepala sekolah dalam pemantauan guru-guru penyampaian pembelajaran. Di sini saya menggunakan aplikasi ini
dengan mengikuti video pembelajaran setiap kelas yang disampaikan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi apa-apa saja poin-poin ataupun indikator-indikator yang ada dalam aplikasi pemantauan sekolah tersebut, saya sinkronkan dengan video pembelajaran yang diberikan ataupun yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Baik, saya pikir itu ya cukup ya. Bu Nur, terima kasih banyak. Ini luar biasa. Nanti kita ketemu lagi untuk mengecek ya. Tapi bahan-bahan kayaknya sudah lengkap ya, Kang Saiful ya. Yang untuk ilustrasi Bu Nur ya. Insya Allah Pak. Nah, Yang saya kirimkan di Kang Google Saiful, ini kan nanti kita juga akan buat video dua. Satu untuk pendidikan pelatihan, satu untuk praktik baik di sekolah Bu Nur ya. Baik, sebagai bahan ini. Nanti mohon bantuan Kang Saiful mengedit yang khusus di SDN 003 ya. Yang praktik baiknya aja kan? Iya, testimoni dengan praktik baiknya dijadikan kompilasi, Kang. Jadi praktik baik di sekolahnya Bu Nur Aini terkait pemanfaatan data untuk penyusunan rencana kerja sekolah dan bagaimana dampaknya dalam pembelajaran, begitu ya. Iya, Pak. Baik. Bu Nur, sekali lagi terima kasih banyak, Bu Nur ya. Bu, sekarang kita mau wawancara ke guru ya, ke komite sekolah. Ini siapa dulu Bu setelah ini yang kita wawancara sebaiknya? Guru dulu enggak apa-apa, Pak? Guru dulu ya, baik. Berarti Pak Iswadi ya. Ini Pak Iswadi kayaknya sudah bergabung, Pak Najwa ya, Bu Najwa Dibab. Ya. Saya belum rename, Pak. Oh baik. Pakai HP anak, Pak. Rename saja Pak. Di rename. Oke, siap Pak. Siap. Baik. Nah ini wajahnya Pak Miring Pak, miring Pak Is. Masih terbalik ini. Ini Bapak pakai laptop Ya, atau pakai HP? Pakai HP, Pak. Ya, coba HP-nya Di landscape kan, Pak? Di landscape, tapi kok terbalik ya? Terbalik. Coba gimana, Pak? Ya, ini terbalik ini. HP-nya harus setara dengan mata, Pak. Layar kameranya setara dengan mata Bapak. Jangan di bawah. Nah. Begini, Pak. Ya, oke. Cuma ruang atasnya terlalu banyak. Ruang atasnya. Jadi Bapak lihat skrip saja, kayak Bu Nur Aini tadi. Pak, siap. Pak Is masih kembali, segini, Pak Is, Pak, rokok tinggalan. Gimana Pak Is? Tingginya segini, Pak. Tingginya segitu boleh. Kebanyakan. Cuma ruang atasnya ini terlalu banyak. Ruang atasnya jangan. Nah, agak turun lagi kameranya. Iya, kameranya, bukan HP-nya yang turun ya. Sebentar Pak, saya dibantu ini operator sebentar Pak. Baik. Ini masih kebalik Pak Iswadi, belum ini kepalanya masih di kami masih terputar. Kenapa ya, Nan ya? Atau pinjam HP-nya Ibu Nur Aini aja. Boleh. Iya, pinjam HP Bu. Iya. Boleh, Ini settingan handphonenya sih. Itu kayaknya settingan handphonenya. Setting HP ya? Ya. Settingan handphone Pak. Nah, pakai ini dulu. Teman. Di ujung Mas Sinar ambilnya. Di tengah. Dengan Rahmat. Semana? Laptop kenapa aneh? Segini, Pi. Lanjut. Gimana Pak Bahri? Sudah pas? Perang kepala Maju Pak? lagi. Oke. Kok tidak full ya landscape-nya Pak Iswadi ya? Tidak seperti Bu Nur Aini. Gini. Sama kok. Agak Sama maju lagi HP-nya. Saya maju. Bukan HP-nya.
HP-nya maju lagi. HP-nya digeser ke sebelah kanan. Digeser ke sebelah kanan, Pak. Ya, oke. Pak Iswadi menghadap ke sebelah kiri. Menghadap ke sebelah kiri, ngelihat ke sebelah kiri. Nah, oke, kameranya diputar sedikit ke arah sebelah kirinya Pak Is, diputar. Diputar. Oke, iya gitu. Agak maju, biar atasnya nggak terlalu banyak. Atasnya nggak terlalu banyak. HP-nya agak maju aja, nggak apa-apa. Oke, terus maju lagi. Maju lagi. Oh, ini pakai tripod yang besar ya. Ini tripod kecil aja nggak apa-apa. Tripod yang kecil diganjel pakai buku atau apa biar setara dengan mata. Oke, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Cahaya bagus, Bu. Kebetulan ini pastinya. Ini ya. Ini satu. Masih terlalu besar nih, Bi. Atas terlalu banyak. Ya. Nah, itu. Tuh, jadi merek itu. Ganjal aja, ganjal. Ganjal aja. Merek. Semangat Pak Iswadi. Oke, siap Pak, siap. Geser ininya geser lagi sini. Nah, Coba geser. ini sini. Udah, kurang ke tengah. Ini harusnya di tengah sini. Ibu tadi di tengah. Ah, di tengah sini. Ini kena. Posisi yang tidak kena. Jali sini enggak, Be? Kertas, Be. Enggak telap ya, Pak. Telap. Ganjal. Masuk ke ruangan Oh, berarti ini enggak diganjal, Be. Ini bawahnya enggak yang diganjal. Ini. Tripod Ibu tadi, no? Ibu pakai penyario. Ini ya. Ya, tapi ini bakal tuh, Bu. Dengan kayak ini tadi. Iya, itu aja lah, Pak. Ini Be kita gini kan saksikannya, Dak. Iya itu. Ini bisa di zoom tuh. Bisa. Oh iyalah, boleh. Ini Pak. Kameranya nunduk sedikit. Apa tangannya atau semua? Posisinya nanti ya. Saya tak bisa diambil ini. Tak bisa di istilah kira. Ganti kursi B ya. Nih, coba. Oh, ini kasih ini. Nih. Apa minta itu? Kabus. Ya. Ambil sekali ya. Sudah nih. Udah tinggi nih. Oke. Kameranya menunduk dikit. Biarin menjadi. Ya. Lagi. Kayak mereng lah satu. Gambar ininya kayak mereng. Gambar Pragat ya.
badan Bapak putar ke arah kiri. Kiri. Ke kiri, Iya. Pak. Iya. Nah. Nampak laptopnya, Pak. Gimana, Pak? Gimana Pak Anwar? Laptopnya bisa masuk atau enggak? Ya, TV-nya jangan kelihatan. Oke, bagus. Ya, bagus. Oke, turun sedikit. Kameranya turun sedikit biar atasnya nggak terlalu banyak. Laptop nggak apa-apa. Ya, begitu. Oke, Pak Iswadi agak geser ke sebelah kanan. Pak Iswadi geser ke kanan. Lagi. Iya, oke, bagus. Ya, oke. Lihatnya ke skrip. Lihat skrip. Jangan lihat ke laptop, lihat skrip. Skripnya taruh di setara mata. Taruh setara mata, jadi nggak ngelihat ke bawah. Tadi, kau aja pegang, kau aja pegang aja. Ya, pegang kayak Bu Nur tadi kau pegang kan? Gini Pak. Ya, oke, bagus. Ya, senyum Pak Is, senyum. Iya. Pajangan yang di belakang Bapak miring, boleh diperbaiki. Yang Ibu komite siapa namanya ya? Biar saya rename. Jamilah, Pak. Oke, baik. Itu diambil aja deh yang paru-paru itu. Paru-paru. Itu nutupi yang lainnya nggak bagus. Nah, oke, udah gitu aja. Ngelihatnya jangan ke kamera, lihatnya ke skrip. Ngelihatnya, jangan melihat ke bawah. Harus setara mata. Nah, iya. Terlalu ke atas, Pak. Matanya Pak Is terlalu ke atas. Oke. Ya. Bapak bisa geser ke kiri, ke kanan Bapak sedikit. Kameranya Pak ya? Bukan, bapaknya. Geser ke kiri sedikit. Ya. Ke kiri kanan. Ini kiri Pak. Stop. Oh, sorry, sama ke kanan. Ya. Stop. Putar ke kiri. Putarnya ke kiri. Putar ke kiri. Nah. Ya. Oke, tangannya yang sebelah kanan jangan terlalu ini. Nah, begitu. Nggak apa-apa, senderan aja di meja. Nah, yang penting jangan ketutup, jangan terlalu. Ya, lihat lagi ke ini, ke skrip. Oke. Itu saya lihat ada kursi plastik yang untuk tempat globe ya. Iya Pak. Globenya taruh di ini aja, taruh di meja Pak, coba. Globenya, kursi plastiknya diambil. Terlalu besar nggak? Oh ya, itu kursinya juga mungkin dipindahkan itu. Oke. Globenya. Tuh naruh globenya. Gitu. Nah, ya, oke, baik. Oke, ya lebih baik Pak. Mantap. Oke. Itu yang barang di sebelah globe di bawah itu apa ya? Disingkirkan aja, itu ada kabel-kabel tuh kayaknya itu. Kelihatan TV masuk. ya, TV-nya mungkin digeser dulu Pak, biar bayangannya nggak kelihatan. Ya. Rani pegangan skrip Bapak Rani. Geser dikit. Iya, sip. Mantap. Masih kelihatan dikit tuh Pak, yang bawahnya. Dikit lagi apa? Ada taplak. Ada bayangannya. Taplaknya bawah masih kelihatan. Oke. Nah, oke, mantap. Meja globenya geser sedikit ke kiri. Geser ke kiri ya. Oh, mantap. Iya, Pak Ais lihat ke skrip, jangan lihat ke kamera. Siapa? Lihat ke skrip. Iya, oke. Lanjut ya, bagus ya. Siapa? Baik, sudah direkam? Sudah ya? Yang teman-teman yang lain sudah semua? Oke. Pak Anan sudah ya? Pak Anan sama Pak Arya sudah rekam, Pak Anwar sudah ya? Oke. Sudah. Pak, suara mesin masuk Pak? Pak, ya? Pak Dari, suara mesin masuk Pak? Enggak. Bagus kok Pak. Enggak. Oke Pak, siap Pak, siap. Kalau ada suara mesin, mending suruh berhenti dulu Pak.
Ada sih, tapi kalau nggak kedengaran nggak apa-apa. Takutnya tiba-tiba masuk. Enggak kok, aman kok ini, suaranya bagus. Oke, Pak. Siap, Pak. Siap. Agak Baik. keras ya Pak Is ya. Siap, Pak. Siap. Pak Is, pertama terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak ya, sudah Oke, berkenan untuk berbagi bagaimana keterlibatan guru Pak dalam melakukan evaluasi diri sekolah terkait dalam menyusun rencana kerja sekolah begitu ya. Nah, mungkin Pak Is bisa menceritakan bagaimana keterlibatan Bapak ya selaku guru dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah ketika sekolah sedang menyusun rencana kerja sekolah. Silakan Pak Is. Terima kasih. Sekolah kami SD Negeri 5 Kuala Tungkal, kepala sekolah kami melibatkan kami majelis guru dalam pengumpulan data terkait kondisi kegiatan pembelajaran dan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Juga dalam penyampaian usulan program dan kegiatan yang sudah kami rencanakan. Baik. Kemudian bagaimana Pak cara guru mengumpulkan data kebutuhan pembelajaran ya dan memberikan usulan program? Silakan Pak. Kami majelis guru melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik. Ini berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan daftar perkembangan dan penilaian peserta didik melalui remedial, pengayaan maupun analisis. Dan kami juga melakukan kerjasama dengan orang tua murid dalam wadah komite sekolah terkait dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi orang tua dan peserta didik melalui pertemuan orang tua murid dan guru. Jadi kami melakukan pertemuan ini rutin setiap bulan dan pada saat pembagian raport. Kemudian kami bersama guru mengidentifikasi metode pembelajaran yang efektif dan efisien dalam pembelajaran di kelas yang sesuai dengan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik serta peserta didik terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami mencatat apa saja sarana dan prasarana yang kami butuhkan bagi keterlaksanaan proses belajar mengajar bagi guru dan peserta didik. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19 ini kami meminta diadakannya WiFi sekolah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah ini sudah dipenuhi oleh kepala sekolah kami. Dan juga data ini kami ambil dari dampak pandemi COVID-19 yang menuntut penyajian pembelajaran jarak jauh yang efektif dan efisien bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Untuk Baik, program, lanjut. Nah, usulan program yang kami sampaikan kepada kepala sekolah terkait program akademik dan non-akademik. Untuk program akademik, kami mengadakan komunikasi dan interaksi dengan sesama teman sejawat guru melalui forum KKG sekolah dengan berbagi ilmu dan pengalaman dalam usaha meningkatkan pendidikan di sekolah kami. Seperti pendidikan tindakan kelas, merancang RPP PJJ, kemudian bagaimana menggunakan aplikasi yang efektif dalam PJJ, dan lain sebagainya. Kemudian untuk usulan program non-akademik, kami mengajukan usulan program kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat siswa dan minat serta kemampuan siswa, seperti kegiatan pembiasaan, pembacaan surah Yasin, sholat berjamaah, pembinaan seni, dan lain sebagainya. Baik. Pak Is, bagus ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Untuk tag yang kedua, Pak Is mohon diceritakan bagaimana keterlibatan guru ya dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah dalam penyusunan rencana kerja sekolah. Silakan Pak Is. Sebentar Pak. Oke, baik. Mas yang di belakang kamera, di belakang handphone jangan gerak-gerak ya. Bayangannya masuk. Oke, baik. Senyum Pak Is. Senyum, tangannya boleh main juga, tangannya santai aja. Begitu. Masih kelihatan tegang. Oke. Tangannya boleh bergerak satu tangan ya sambil menceritakan ya. Betul. Oke. Sekali lagi ya Pak Is ya. Ya Pak. Pak Is mohon diceritakan bagaimana keterlibatan guru dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah ketika sekolah sedang menyusun rencana kerja programnya. Silakan Pak Is. Terima kasih. Sekolah kami melibatkan guru dalam
pengumpulan data terkait kondisi kegiatan pembelajaran dan dukungan sarana prasarana pembelajaran, juga dalam penyampaian usulan program dan kegiatan. Kami diajak ikut serta dalam mengisi kuesioner. Maaf Pak Is, masih kaku ini, masih kelihatan tegang lah, kelihatan membaca. Ya, senyum dulu. Senyum. Iya Pak, oke Pak. Nggak apa-apa. Ya, boleh pelan-pelan aja Pak. Nah, begitu diceritakan ya, sambil tangannya bergerak gitu. Ya, diawali kepala sekolah kami melibatkan dan seterusnya ya. Langsung aja Pak Is ya, diceritakan ya. Siap Pak. Siap Pak. Mulai Pak. Kepala sekolah kami melibatkan kami dalam pengumpulan data terkait kondisi kegiatan pembelajaran dan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Juga dalam penyampaian usulan program dan kegiatan, kepala sekolah kami melibatkan kami dalam pengisian kuesioner evaluasi diri sekolah. Demikian Pak. Oke, baik. Bagus ya, tadi ada gerakan-gerakan tangannya ya. Baik, Pak Is bisa diceritakan juga bagaimana cara mengumpulkan ya, cara guru mengumpulkan data kebutuhan pembelajaran dan usulan program di masa pandemi ini ya, ketika sekolah sedang melakukan evaluasi diri untuk penyusunan rencana kerja. Kami Majelis Guru melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik selama masa pandemi ini. Kami merancang RPP dan daftar perkembangan penilaian peserta didik, baik remedial, pengayaan, maupun analisis. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan orang tua murid dalam wadah komite kelas atau komite sekolah terkait dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi orang tua dan peserta didik melalui pertemuan orang tua murid dan guru. Kami juga mencatat apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi keterlaksanaan proses belajar mengajar bagi guru dan peserta didik. Sebagai contoh, kami kemarin mengusulkan diadakannya WIP sekolah, dan alhamdulillah ini sudah dipenuhi oleh kepala sekolah kami. Dan kami juga bekerja sama untuk membuat sebuah pembelajaran yang baik melalui pertemuan-pertemuan guru, pertemuan KKG, yang dalam hal ini kami berusaha bersama untuk merancang RPP PJJ yang baik, aplikasi yang efektif dalam PJJ tersebut. Demikian, Pak. Ya, bagus. Hanya ini kelihatan matanya ke bawah ini. Oh ya, ke atas Pak. Oke, agak ke atas lagi skripnya yang ke atas. Setara dengan mata, jangan terlalu ke atas. Terlalu ke atas, setara dengan mata Pak skripnya. Nah, begitu ya. Oke, bagus Pak Is tadi ya. Mohon sekali lagi Pak diceritakan bagaimana cara guru mengumpulkan begitu ya, mengumpulkan data kebutuhan pembelajaran dan usulan program sekolah. Silakan Pak Is. Bagus dengan gerakan tangan juga tadi ya. Mulai Pak. Kami Majelis Guru melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik berdasarkan RPP dan daftar perkembangan dan penilaian peserta didik melalui remedial, pengayaan, analisis, dan lain sebagainya. Kami juga bekerja sama dengan orang tua murid dalam wadah komite kelas terkait dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi orang tua dan peserta didik melalui pertemuan orang tua murid. Kami mengidentifikasi metode pembelajaran yang efektif dan efisien yang bagaimana yang harus kami sampaikan kepada peserta didik dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian kami mencatat apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi keterlaksanaan proses belajar mengajar itu. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19 ini, kami meminta diadakannya WIP sekolah, yang dulunya kami memakai paket, sekarang alhamdulillah sekolah sudah memenuhi WIP sekolah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pembelajaran jarak jauh ini. Dan untuk usulan program, pada bidang akademik, kami mengadakan komunikasi dan interaksi terkait dengan rencana, proses, dan hasil pembelajaran di kelas melalui forum KKG sekolah dengan berbagi ilmu dan pengalaman dalam usaha meningkatkan pendidikan di sekolah kami, seperti pendidikan tindakan kelas, merancang RPP pembelajaran jarak jauh, bagaimana mengimplementasikan aplikasi yang efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk program non-akademik,
kami mengajukan usulan program kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Maaf, ini matanya mulai ke bawah ini. Maaf, matanya mulai ke bawah. Oke, Pak. Agak ke atas, matanya kelihatan membaca. Maaf, pelan-pelan aja Pak Is, dinikmati. Ini jawabannya udah bagus sekali. Hanya biar kelihatan lebih meresap begitu ya apa yang Bapak sampaikan, dan juga agar tidak kelihatan membaca, matanya harus ke seolah-olah ke yang Bapak sedang cerita, ke yang wawancara. Tapi tidak ke bawah. Kalau ke bawah kan kelihatan membaca begitu ya. Oke Pak ya. Ulangi sekali lagi. Yang tadi, yang bagian ini aja, yang tengah itu ya. And action. Bentar, bagian usulan program tadi Pak ya? Ya, bagian usulan program. Oke. Main gerakan tangan juga ya. Senyum. Ya, Pak. Senyum, and mulai. Nah, mengenai usulan program akademik, kami mengadakan komunikasi dan interaksi terkait dengan rencana, proses, dan hasil pembelajaran di kelas melalui forum KKG sekolah. Kami berbagi ilmu dan pengalaman dalam usaha meningkatkan pendidikan di sekolah kami, seperti penelitian tindakan kelas, perancang RPP pembelajaran jarak jauh, aplikasi yang efektif dalam PJJ, dan lain sebagainya. Untuk program non-akademik, kami mengajukan usulan program kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat siswa. Misalnya kegiatan pembiasaan, pembacaan surah Yasin, sholat berjamaah, pembinaan seni dan olahraga, dan lain sebagainya. Bagus sekali. Pak, lalu ini pertanyaan nomor 9 ya. Bagaimana ya? Oke, bisa dibuka dulu. Dibuka caranya. Anunya klip dibuka. Oke. Sip. Oke. Bawa dikit lagi. Ya, sudah? Ya, Pak. Ya, tatapan matanya jangan terlalu ke atas. Berikan ini. Oke, Pak. Oke, baik, bagus. Senyum. Iya. Pak, menurut Bapak, apa atau bagaimana manfaat penyusunan rencana kerja sekolah ya yang berbasis data, terutama dalam melakukan perbaikan mutu sekolah atau mutu pembelajaran di kelas Bapak? Silakan, Pak. Penyusunan rencana kerja sekolah yang berbasis data memandu kami untuk fokus dalam melakukan perbaikan pembelajaran, budaya baca, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu sekolah kami SD Negeri 3 5 Kuala Tunggal ini. Baik, Bapak bisa memberi contoh gitu ya, perbaikan apa yang sudah terjadi di kelas Bapak ya, terutama dalam atau setelah Bapak melakukan evaluasi diri dan itu disusun sebagai rencana kerja sekolah ke depan ya untuk perbaikan pembelajaran di masa pandemi ini. Silakan Pak Is, berikan contohnya. Contohnya dalam peningkatan mutu pendidikan, setelah kami melakukan EDS evaluasi diri sekolah ini, kami berusaha untuk meningkatkan kriteria ketuntasan minimal pada setiap muatan pelajaran. Jadi kami berpacu untuk bagaimana mencapai KKM yang lebih baik, meningkat daripada KKM yang sebelumnya. Kemudian kami juga berusaha untuk meningkatkan nilai standar kelulusan sekolah kami, tentunya dengan tadi memacu nilai KKM yang tinggi. Untuk sarana dan prasarana sekolah, kami juga menyampaikan usulan tentang ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, musala, ruang UKS, lapangan, toilet, dan sebagainya, yang tentunya ini mendukung sarana untuk kegiatan belajar dan mengajar. Demikian, Pak. Baik. Pak Is, mungkin jangan KKM-nya ya, karena kan ini masa pandemi ya, tapi bagaimana pengalaman Bapak ya, yang lebih bermakna agar semua siswa itu bisa mengikuti pembelajaran. Karena kan ini ada masalah learning loss, Pak. Ya enggak? Ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Ketika harus belajar daring, dia nggak punya HP. Dia nggak punya kuota. Ya kan? Ada nggak di kelas Bapak yang seperti itu? Ada, Pak. Nah, itu kan masalah itu ya. Ini bukan masalah KKM lagi kalau menurut Kemendikbud di masa pandemi ini. Tetapi terkait dengan bagaimana cara guru ya memfasilitasi semua anak bisa belajar di masa pandemi ini. Nah,
Mohon Bapak ceritakan begitu ya, evaluasi yang Bapak lakukan terhadap proses pembelajaran di masa pandemi ini, berapa anak yang bisa mengikuti pembelajaran daring atau kegiatan belajar dari rumah dengan baik, dan berapa anak atau berapa persen siswa yang tidak bisa mengikuti. Lalu bagaimana saran guru kepada sekolah agar anak-anak ini ya yang tidak bisa mengikuti pembelajaran ini mereka tetap bisa mendapatkan akses pembelajaran. Paham maksudnya ya, Pak Ais ya? Iya Pak, saya memandang ini dari global Pak. Salah saya Pak. Ternyata dari jadi yang spesifik, yang spesifik ya. Kan ini melakukan evaluasi kan terhadap pembelajaran. Nah, Bapak sekarang bisa ceritakan, Pak, apa evaluasi yang Bapak lakukan ya kepada siswa ketika mereka mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Misalnya tadi berapa siswa yang bisa mengikuti pembelajaran daring, berapa yang tidak bisa mengikuti sama sekali, lalu bagaimana solusinya? Silakan Pak Is diceritakan. Baik. Selama masa pandemi ini terus terang saja banyak sekali siswa yang terkendala sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran yang kami sajikan. Misalkan saja orang tua yang harus berbagi HP dengan anaknya atau kuota ataupun hal-hal lain sehingga pembelajaran yang kami sajikan tidak bisa mereka terima sepenuhnya. Nah, usaha yang kami lakukan adalah kami menghubungi orang tua, bekerja sama dengan orang tua, dengan komite sekolah, untuk dapat membuatkan solusi. Seperti kami mempersilahkan siswa untuk dapat mengambil tugasnya ke sekolah dengan, maaf Pak, blank Pak, sorry. Cut dulu Pak. Sebentar Pak. Nggak apa-apa Pak Is, nggak apa-apa. Ini cerita pengalaman, jadi lebih kontekstual ya. Cerita pengalaman Bapak ketika melihat masalah-masalah yang dihadapi ya oleh siswa, lalu bagaimana cara sekolah membantu anak-anak yang bermasalah itu. Itu aja Pak, ceritakan pelan-pelan aja ya, berdasar pengalaman. Sekarang Bapak cerita dulu apa yang dilakukan sekolah Pak agar anak-anak yang tidak bisa mengakses pembelajaran itu. Kalau dari segi gurunya boleh Pak? Boleh, silakan. Misalnya dengan ini kami belajar aplikasi pembelajaran itu Pak, boleh Pak? Boleh Pak, itu kan bagian dari evaluasi juga kan. Nah ternyata kami juga ada guru yang memiliki kendala ya dalam memanfaatkan aplikasi pembelajaran daring. Nah disitulah kami usulkan kepada sekolah untuk melakukan pelatihan kepada semua guru ya yang belum bisa memanfaatkan pembelajaran daring, misalnya memanfaatkan Google Classroom, memanfaatkan Zoom, menggunakan WA untuk pembelajaran dan sebagainya ya. Yang berikutnya membantu siswa yang selama ini memang mereka tidak bisa mengakses pembelajaran. Jadi dua hal itu, gurunya dan siswanya. Kalau siswanya apa Pak yang Bapak lakukan, yang sekolah-sekolah lakukan untuk membantu siswa? Lebih ke arah ini nih Pak, lebih ke arah kalau yang tidak bisa mengikuti itu bisa hanya sedikit saja Pak. Jadi lebih ke arah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajarannya supaya siswa lebih ini Pak, lebih tertarik, lebih mau untuk mengerjakan tugas dan belajar seperti itu Pak. Oh, gimana diulang Pak? Maaf tadi terputus. Ya, lebih ini Pak, lebih pada bagaimana usaha kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga hasilnya bisa berdampak yang lebih kepada siswa. Jadi kalau siswa yang tidak bisa mengikuti mungkin hanya 1 atau 2 Pak. Oke, itu gimana pembelajarannya selama ini? Tatap muka atau daring atau gabungan keduanya atau gimana? Iya Pak, gabungan keduanya, ada yang daring, ada yang tatap muka tidak ada Pak. Oh, tidak ada ya. Nah, kalau siswa yang 1-2 tadi yang nggak bisa mengakses pembelajaran itu seperti apa cara sekolah membantu dia biasa tetap belajar? Kami menghubungi orang tua, memanggil orang tuanya, memberikan solusi Pak, misalnya dengan meminjam handphone orang lain, atau bahkan mungkin kami memberikan pembelajarannya di sekolah dengan protokol kesehatan Pak, seperti itu Pak. Nah, itu yang Bapak ceritakan ya. Nah, untuk anak
yang memang tidak bisa mengakses pembelajaran, nah kami kemudian mengusulkan pada sekolah, kita membuat program pembelajaran tatap muka terbatas, betul ya, hanya untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Nah, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Itu luar biasa, Pak. Itu fungsi IDS ya dalam penyusunan rencana kerja sekolah. Bagus sekali, mantap. Itu Pak ya yang diceritakan. Siap Pak Is? Siap. Baik Pak Is, ceritakan dulu terkait dengan siswa ya. Pak Is, mohon diceritakan Pak, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh para guru terhadap siswa dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Silakan Pak Is. Ya, kami memberikan pembelajaran lewat daring melalui Zoom, kemudian kami juga memberikan pembelajaran lewat video pembelajaran. Namun sangat disayangkan tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dengan alasan HP yang harus berbagi dengan orang tua, kemudian kuota dan lain sebagainya. Nah, kami berusaha sekeras mungkin bagaimana agar anak ini bisa belajar. Caranya adalah kami mendatangi rumah anak tersebut, kami berkonsultasi, memberikan solusi. Jika ternyata tidak juga bisa menemukan solusi tentang HP-nya, maka kami mengundang anak tersebut ke sekolah untuk kami berikan pembelajaran secara tatap muka terbatas, tentunya dengan protokol kesehatan yang baik. Demikian. Bagus. Nah, sekarang jawabannya dikaitkan. Kami melakukan evaluasi berapa siswa yang bisa mengikuti pembelajaran daring dan berapa yang tidak bisa, gitu ya. Nah, yang tidak bisa ini kemudian kami usulkan dalam penyusunan rencana kerja sekolah. Jadi bagaimana guru-guru ya bisa berkunjung ke rumah siswa, Bapak ceritakan ya. Nah, kemudian berkomunikasi, mencari solusi dengan orang tua. Nah, salah satu solusinya adalah kami di sekolah membuat pembelajaran tatap muka terbatas khusus untuk siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring ya. Nah, itu kan salah satu solusi, Pak ya. Nah, oke. Silakan Pak Is ceritakan sekali lagi and mulai. Baik, dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami SD Negeri 3 Limau Kuala Tungkal, kami memberikan pembelajaran secara daring dan secara non-daring. Artinya kami memberikan pembelajaran melalui Zoom, terkadang kami juga memberikan pembelajaran melalui video pembelajaran. Namun, hal ini kami juga menemui beberapa kendala, di antaranya ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran tersebut, dengan alasan ada yang harus berbagi HP dengan orang tua, kuota, signal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami berkumpul bersama Dewan Guru membicarakan bagaimana solusi untuk permasalahan ini. Lalu kami membuat kesepakatan bahwa kami akan mengunjungi anak yang bersangkutan, memberikan solusi pendapat kami kepada orang tuanya, dan seandainya memang tidak bisa ditemukan titik terang tentang HP tadi, maka kami sepakat untuk membuat pembelajaran tatap muka terbatas khusus bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring dan melalui video pembelajaran tadi. Demikian. Baik, bagus. Pak, video pembelajaran itu dikirim melalui WA ya? Iya, Pak, betul. Mohon disebutkan pengiriman video melalui WA grup kelas gitu ya? Iya, Pak. Nah, tolong diulangi sekali lagi, and action. Video pembelajaran yang kami sajikan, kami kirimkan melalui grup WA kelas yang sudah kami bentuk di awal pertemuan pembelajaran kemarin. Jadi, setiap pembelajaran yang kami sajikan, tugas-tugas yang kami berikan, kami kirimkan melalui grup WA komite kelas masing-masing. Oke, ya itu nanti editnya untuk menambah ya, Kang Saiful Anan ya, menambah bahwa video itu juga menggunakan WA Group. Tadi juga kemudian dilanjut dengan Zoom. Tetapi ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran sehingga itu melakukan pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya. Presentasinya belum disebut, Pak. Apa? Persentase siswa yang apa tadi? Ya, yang bisa mengikuti pembelajaran daring dan tidak bisa mengikuti. Ada datanya nggak, Pak? Tidak ada sih, Pak. Tapi saya masih ingat bahwa setiap pembelajaran saya itu
ada 2 atau 3 orang Pak yang tidak bisa mengikuti Pak. Nah, itu disebutkan ya. Nah, dalam pembelajaran daring itu ada 2 atau 3 anak lah ya, rata-rata di setiap kelas yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, itu yang kemudian kami evaluasi, kami usulkan ya ke dalam program rencana kerja sekolah dan kami cari solusinya ya. Itu Pak ya disampaikan ya. Bagian itu saja. Mulai Pak. Nah, ternyata setelah kami membuat pembelajaran secara daring dan non-daring ini, ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran sama sekali. Setiap kali pertemuan sekitar 2 atau 3 orang siswa, ya sekitar 0,5% dari jumlah siswa tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Dan solusinya adalah kami berkumpul bersama guru, bagaimana kami mendatangi rumah orang tua murid tersebut untuk dapat memberikan solusi bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran yang kami sajikan. Oke, Pak, masa 2-3 siswa 0,5% Pak? Kalau siswanya ada berapa? Siswa Bapak ada berapa? 24 Pak. Nah, kalau 24, kalau ada 2 anak, berarti atau 3 anak, oh iya sekitar 1% ya, benar ya? Oke. Iya Pak. Apa ya tadi kok saya tadi lupa mencatat. Ada yang terlewat soal jumlah siswa sudah. Oke, Pak, perbaikan apa saja Pak yang Bapak lakukan di masa pandemi ini untuk membuat semua siswa bisa belajar mendapatkan pembelajaran berkualitas begitu? Ada nggak yang pengalaman Bapak lagi? Ini terkait ini ya Pak ya, usaha masing-masing guru ya Pak ya? Ya, benar. Melakukan evaluasi apa saja masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian tadi kan juga ada kuota ya. Padahal kan kuota sekarang sudah diberi Kemendikbud sebelumnya. Berarti nggak ada masalah kan. Tapi mungkin siswanya orang tuanya tidak punya HP itu ya. Nah sehingga mereka harus belajar yang tidak ada jalan lain selain tatap muka tadi itu kan. Iya Pak. Ada lagi yang Bapak lakukan dengan mungkin juga guru-guru lain? Ya. Yang jelas kami gini Pak, berusaha meningkatkan kualitas pembelajarannya Pak. Nah, gimana caranya meningkatkan kualitas pembelajarannya itu? Kami mengadakan KKG sekolah Pak. Jadi dalam pertemuan KKG sekolah itu. Nah, gimana itu KKG sekolah? Itu bagus itu. Oke, KKG sekolah, terus apa isi dari pertemuan kegiatan KKG sekolah itu? Kami membicarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti penelitian tindakan kelas pada era pandemi ini, Pak. Setelah itu, kami juga belajar bagaimana memanfaatkan aplikasi digital kepada yang baik dan menarik untuk kepada siswa, termasuk proses pembelajarannya, begitu, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, itu salah satu solusi juga, Pak ya. Nah, Bapak sekarang sampaikan. Nah, salah satu evaluasi juga yang kami lakukan adalah pentingnya mengaktifkan KKG di masa KKG sekolah di masa pandemi ini, gitu ya. Nah, ceritakan apa yang dilakukan di KKG sekolah itu ya. Oke, and action, mulai Pak. Nah, salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami mengadakan KKG sekolah. Jadi dalam wadah kelompok kerja guru sekolah itu, kami bersama-sama belajar, berbagi ilmu dan pengalaman. Kami belajar bagaimana memanfaatkan aplikasi digital yang baik, sehingga pembelajaran yang kami sajikan kepada siswa menjadi lebih menarik, menjadi lebih bermakna, dan siswa pun senang, siswa pun dapat ilmu dan pengalamannya dalam belajar. Baik. Pak, kaitkan dengan kami juga melakukan evaluasi ya, pentingnya melakukan ya, nah itu ya, kelompok kerja guru di tingkat sekolah. Nah, oke. And mulai. Nah,
kami juga melakukan evaluasi diri sekolah terhadap bagaimana usaha kami meningkatkan pembelajaran dan mutu pendidikan. Kami mengadakan pertemuan dalam forum kelompok kerja guru sekolah. Jadi KKG Mimini yang kami bentuk itu, di sanalah kami saling berbagi ilmu dan pengalaman. Kami membicarakan penelitian tindakan kelas apa yang sesuai dan tepat, terutama pada masa pandemi ini. Nah, disitulah kami belajar aplikasi digital yang baik, bagaimana pembelajaran yang baik, yang menarik bagi siswa. Disitulah kami saling berbagi informasi, pengalaman, dan ilmu, sehingga mutu dan pendidikan ini dapat lebih meningkat lagi. Oke, Pak, closingnya yang ini, yang apa terkait dengan pembelajaran berkualitas untuk siswa, ya. Nah, sehingga pembelajaran menjadi lebih berkualitas atau pembelajaran lebih bermakna untuk siswa-siswa kita yang sedang belajar di masa pandemi ini. And closing, Pak, silakan. Sehingga pembelajaran yang kami sajikan dapat lebih bermakna, dapat lebih membuat siswa menjadi tertarik dan bernilai. Sorry, Pak, cut, Pak. Terus, nggak apa-apa, lanjut, ulangi. Sip. Sehingga pembelajaran yang kita sajikan dapat lebih bermakna, dapat menarik perhatian siswa, sehingga situ dapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah kami, Pak. Mantap, bagus. Ya, oke. Saya pikir itu, saya pikir itu saja, Pak Iswadi, sudah cukup sekali ya. Terima kasih banyak. Bahan-bahan juga sudah dikirim ya oleh Kang Saiful. Yang KKG ada nggak, Kang Saiful? Kegiatan KKG sekolah, fotonya. Kang Saiful? Walah, hilang. Oke, Pak Is, nanti kalau ini foto KKG, kalau ada Pak Is ya, di masa pandemi ini, KKG-nya tatap muka atau daring? Tetap muka kami, Pak. Jadi, tapi pakai prokes juga sih, pakai masker, jaga jarak. Gitu. Baik, kalau ada Pak foto-foto KKG-nya ya, mohon nanti dikirim juga ya ke Kang Saiful. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Is. Mantap, terima kasih banyak. Ini luar biasa, sangat membantu sekali. Baik, terima kasih Pak Is. Sekarang kita wawancara ke komite ya, ke Bu Jamilah ya. Bu Jamilah. Masih mute, Bu. Yup, sudah Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Jamilah? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah, sehat. Baik, Bu Jamilah, kita perbaiki dulu ya posisi kamera ya. Ada yang membantu Ibu di situ? Pak, panggil dulu. Oke. Posisi kameranya, Ibu mungkin agak mundur sedikit, Bu Jamilah. Oke, Op. Ya. Iya, bagus. Oke. Sebentar, Bu Jamilah menghadap ke sebelah kanan, menghadap ke kanan, melihat tatapannya ke sebelah kanan, ya, ke kanan. Nah, begitu, oke. Iya, bagus. HP-nya agak dinaikkan ke atas sedikit. Bisa nggak dikasih ganjelan bawahnya? HP-nya di bawah kasih ganjelan buku-buku. Kasih ganjelan ya? Ya. Nah, ini aman HP-nya? Aman sementara. Cuman kasih ganjalan aja ya, Tunggu. Apa ya ganjalannya? Ganjalannya buku aja, buku. Boleh. Udah pakai tripod belum ya kameranya? Nah, ini bagus. Ini bagus nih segini. Mejanya jadi nggak kelihatan. Oh, gitu. Iya. Ini, Pak. Mejanya masih kelihatan. Ya, kurang tinggi kameranya. Ketinggian, biar rendah. Bisa enggak? Kami coba setting tripodnya, Pak. Ya, baik. Sip. Bu Jamilah nanti menghadapnya ke sebelah kanan saja ya. Maaf, ke sebelah kiri deh, ke sebelah kiri. Soalnya ada gambar bagus itu. Iya. Oh, kameranya digeser ke sebelah kiri. Bukan geser, diputar ke kiri. Nah, begitu. Sip. Oke. Jangan sampai kena tiang. Jangan sampai kena tiang yang coklat.
Yang coklatnya di begitu benar. Lagi sedikit lagi. Iya, begitu. Sip. Oke, bagus. Ya, begini bagus, benar. Tangan Melani. Kita pakai ini juga. Tapi nanti kita coba ulang lagi setting posisinya. Cuma pakai itu pakai deh. Pakai. Data. Ya benar apa? Tapi Cari ini Be. Buku. Oh iya, Pak. Bentar ya Pak, kita cari tripod aja. Ini dipegang tangan masih. Baik. Bu Jamilah sebagai apa di sekolah ini? Komite sekolah Pak. Ketua atau sekretaris? Ketua. Posisi ketua. Enggak, sekarang sekretaris, ketua masih Bapak yang lama. Oh, sekretaris ya, baik. Ini handphonenya suaranya kenapa ya? Ada dengungan. Oh, ganti HP aja, ganti HP Pak Iswadi tadi. Ganti HP Pak Iswadi saja. Oke, iya. ini. Mantap. Yes. Pak ya, lanjangin itu. Itu mana? Tidak, itu. Tadi mana? Kaleng tadi. Ya pas Pak. Ganti handphone aja. Ganti handphone. Oke. Ini handphone saya tadi, Pak. Aja ya. Halo Pak. Ganti paket itu ada paket ya? Paket Mila Be. Masukin Be KN21. Paket Mila. Ini aja bagus sudah. Kita atur posisinya. Oh, networknya, bandwidthnya low. Halo. Gimana? Udah pas Pak? Iya, kayak tadi Bu, posisinya Bu. Mejanya jangan sampai kelihatan. Ini bandwidthnya lemah ini. Jadi gambarnya kecil. Wes? Seperti ini Pak? Masih jelek Bu. Ini mungkin dimatikan dulu saja, Ibu masuk lagi ya. Pak Is mohon bantuan, mungkin dimatikan dulu, masuk lagi. Oke Pak. Ini kok jelek ini sinyalnya. Kang Saiful. Siap, Pak. Siap. Oke. Aman, Pak Anwar? Ya, tadi saya panggil-panggil setelah Pak. Oh, saya tadi ada lagi telepon. Lagi keluar telepon. Kang, tadi kita agak jumping ya dengan Pak Iswayudi, tapi prinsipnya sudah bagus karena ada banyak hal yang kontekstual jawabannya. Misalnya dengan mengembangkan KKG sekolah ya. Ya, saya punya videonya yang KKG, tapi yang sebelum pandemi, yang kunjungan KKG memang aktif di sana itu Pak. Namun setelah pandemi ini saya memang belum mendapatkan video pendukungnya ataupun ya foto itu pendukung. Yang tadi saya minta bantuan ke Pak Iswadi, nanti fotonya tolong diberikan ke Kang Saiful. Oke Pak, siap.
Yang di masa pandemi ini terutama ya. Iya, Pak. Siap. Terus nanti bagus jawabannya Pak Is tadi bagus, cuma ada beberapa yang jumping ya. Nanti Oke, Pak kita Anwar. perlu sesuaikan. Oke, Bu. Nah, Bu Jamilah. bagus ini. Bagus, Oke, bagus, mantap, Bu bagus. Jamilah. Bu Jamilah melihatnya ke sebelah kanan. Nah, begitu. Melihat. Nah, benar begini. Ya. Ada skripnya yang sudah disiapkan, skrip? Ya, siap Pak, sudah. Skripnya diletakkan di setara matanya Bu Jamilah ya. Pas. Kameranya bisa mundur sedikit. Kameranya mundur sedikit. Terlalu close. Terlalu ketat. Iya. Oke. Lagi belum? Sudah apa lagi Pak? Mundur lagi? Cukup. Cukup, bagus. Iya. Skripnya, Lihat ke Pak, kiri. apa? Lihat ke kanan, Bu. Lihat ke kanan. Lihat ke kanan. Oke, sudah. Iya, oke. Bagus. Agak sedikit geser ke sebelah kiri, Bu Jamilah, sedikit aja. Kebanyakan. Jangan sampai ketutup. Iya, oke, bagus. Iya, senyum Bu Jamilah. Iya, oke, santai aja ya Bu Jamilah ya. Saya pandu dengan pertanyaan. Nanti tolong Ibu menjawab gitu ya, sesuai dengan skrip yang sudah disiapkan boleh atau berdasar pengalaman Ibu. Begitu ya, Bu Jamilah ya. Baik, Bu Jamilah, mohon disampaikan Bu nama lengkapnya siapa dan jabatannya apa di komite sekolah. Silakan Bu. Nama lengkap saya Jamilah SPD Aud. Saya sebagai sekretaris di Komite Sekolah SD Negeri 3 Kuala Tungkal. Ada suara masuk. Oke, Mohon di itu dulu Bu. Ini dulu. Ini Bu, apa? Di mode pesawat. Udah. Jangan di silent Bu, di mode pesawat aja Bu. Kalau di silent kadang masih bergetar. Siapa? Baik. Ibu sehari-hari mengajar di mana atau bekerja di mana? Di pengelola lembaga PAUD, Pak. Oh, lembaga PAUD. Dan anak Ibu ada yang bersekolah di sini? Iya, anak saya 2 orang di SD Negeri 3 Kuala Tungkal. Oke, baik. Bu, jangan melihat ke kamera. Ya. Saya tidak ada, ya. Ibu selalu fokus melihat skrip. Ya, kami tidak ada di sini, ya. Oke, bagus. Senyum seperti itu. Nah, sekarang Bu, pertanyaannya. Selama ini Bu ya, sekolah SDN 0035 Kuala Tungkal ini kan menyusun rencana kerja sekolah yang berbasis data begitu ya. Nah, sekarang kami mohon Ibu bisa menceritakan bagaimana kontribusi komite sekolah dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah selama ini. Silakan Bu Jamilah. Baik, terima kasih Pak. Kontribusi yang diberikan komite sekolah dalam evaluasi diri sekolah itu berupa pemberian informasi yang didapat dari orang tua untuk masukan kepada sekolah dalam perbaikan kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya, sekolah mungkin ada data-data yang mungkin tidak didapatkan di sekolah, kami sebagai komite sekolah siap membantu untuk memberikan data-data tersebut. Mungkin itu, Pak. Baik, jadi jangan pakai Pak ya, saya tidak ada ya. Oke, lanjut. Oke. Bu, bagaimana cara komite sekolah ya menjaring begitu atau mencari masukan dari orang tua untuk perbaikan pembelajaran di masa pandemi ini? Silakan Ibu. Dalam menjaring atau mencari masukan orang tua, kami melakukan rapat komite sekolah. Itu sebulan sekali kami laksanakan rapat komite sekolahnya. Terus nanti dari orang tua itu pasti banyak masukan-masukan apa yang mesti diperbaiki dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan sekolah tersebut, terutama dalam kegiatan pelajar pandemi saat ini. Oke, sekali lagi Bu ya, bisa diulangi, diceritakan bagaimana cara, bagaimana kontribusi komite sekolah dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah Bu. Silakan Bu. Kontribusi yang diberikan komite dalam evaluasi. Sekali lagi, maaf diulang. Sekali lagi, and mulai. Kontribusi yang diberikan komite dalam evaluasi diri sekolah berupa pemberian informasi yang didapat dari orang tua untuk masukan kepada kepala sekolah dalam perbaikan kegiatan pembelajaran di sekolah.
Ini misalnya sekolah mungkin butuh ada data-data yang tidak tercover oleh sekolah, maka kami komite sekolah siap membantu untuk memberikan data-data yang ada. Baik. Matanya masih kelihatan ke bawah ini. Skripnya mohon yang setara mata, mohon bantuan. Biar Ibu tidak melihatnya ke bawah, ya, tapi konsisten melihat ke skrip saja. Oke. Ya, siap Pak. Iya. Santai aja Bu, nggak apa-apa, kita tunggu. Ya Pak. Ya, ya, oke ya. Sekali lagi Bu ya, jangan lihat ke kamera, lihat ke skrip saja, senyum sambil tangannya digerakkan gitu, bagus. Iya. Nah, Bu, sekarang ceritakan sekali lagi Bu, bagaimana kontribusi komite sekolah dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah. Silakan Bu. Kontribusi yang diberikan komite sekolah dalam evaluasi diri sekolah itu berupa pemberian informasi yang didapat dari para orang tua murid untuk masukan kepada kepala sekolah dalam perbaikan kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya, ada data-data yang mungkin tidak tercover oleh sekolah, maka kami orang tua dan komite sekolah bekerja sama untuk memberikan data-data tersebut. Baik. Maaf Bu, ulangi sekali lagi, perbaikan pembelajaran di sekolah. Tapi perbaikan pembelajaran, kan kalau di masa pandemi ini pembelajarannya nggak di sekolah. Pembelajaran untuk siswa mungkin gitu ya. Bukan pembelajaran di sekolah ya. Oke, sekali lagi Bu, diceritakan bagaimana kontribusi komite sekolah dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah. Mulai Bu. Kontribusi yang diberikan komite dalam evaluasi diri sekolah berupa pemberian informasi yang didapat dari orang tua untuk masukan pada kepala sekolah dalam perbaikan kegiatan pembelajaran siswa. Misalnya ada data-data yang mungkin tidak tercover oleh sekolah, maka kami komite sekolah beserta para orang tua siap memberikan dan membantu sekolah untuk data-data tersebut. Jadi mute Pak. Pak Anwar masih di mute. Pak Anwar masih mute, Pak Anwar. Oh iya, maaf. Oke, Bu, tetap melihat ke skrip ya. Jangan melihat kemana-mana, harus terus di skrip. Oke, Bu, lalu bagaimana cara komite sekolah menjaring masukan dari orang tua untuk perbaikan pembelajaran di masa pandemi ini untuk anak? Silakan Bu. Kami komite sekolah mendapat informasi dari orang tua itu melalui rapat komite. Rapat komite dengan para orang tua masa pandemi ini kan rapatnya terbatas. Jadi mungkin per kelas sebagian kami bagi waktunya dan itu rutin kami laksanakan tiap bulannya agar kami tahu juga bagaimana perkembangan dan apa yang dibutuhkan sekolah. Oke, bagus sekali ya. Bagus sekali. Nah, Bu Jamilah mungkin bisa diceritakan pertemuan komite sekolah itu selalu tatap muka atau bisa juga dengan daring atau seperti apa Bu pelaksanaannya? Silakan Bu. Untuk pertemuan tatap muka untuk pertemuan komite sekolah itu tetap tatap muka Pak, tidak bisa daring karena tidak semua orang tua bisa melaksanakan kegiatan daringnya. Jadi selalu tatap muka ya pertemuannya ya. Dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Oke, berapa orang tua biasanya yang diundang dalam pertemuan komite sekolah bulanan itu? Biasa maksimal 20 orang, Pak. 20 orang ya, nggak terlalu banyak itu, Bu? Apa? Nggak terlalu banyak. 20 orang itu kami bagi dua, Pak. Bagi session misalnya nanti dari jam 8 sampai jam 9, nanti masuk lagi setengah 10 sampai jam setengah 11 gitu, Pak. Nah, itu Ibu ceritakan ya. Nah, waktu pertemuannya terbatas gitu ya, dari 20 orang tua itu kami bagi dua. Nah, 10 orang ya, mulai. Iya, seperti yang kemarin tuh Bu, saya ke sana Bu. Beberapa hari lalu. Jumlah sedikit saja Bu, dibagi dua gitu. Iya. Oke.
Oke. Mulai, Bu. Boleh? Oke. Untuk menjaring informasi dari orang tua, maka kami melaksanakan kegiatan rapat komite sekolah dengan tatap muka terbatas. Biasa kami mengundang 20, misalnya satu kelas itu 20, maka separohnya 50% dari jumlah orang tua yang dilaksanakan pada jam yang berbeda. Misalnya 10 orang mungkin dari jam 8 sampai jam 9, nanti bakal nyambung lagi dari jam 9 sampai jam 10. Dan itulah yang biasa kami lakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bagus ini, tapi Ibu lagi megang apa ya? Gang skrip, Pak. Ada yang megangin, Bu, kalau ada bisa. yang bantu megangin. Jangan Ibu yang memegang. Ada ini siapa tuh yang jaga perpustakaan atau siapa, suruh pegangin dulu. Mohon Pak Is, masih di situ? Bantu Pak Is, Bu Jamilahnya. Sudah. Aman, Bu. Ya, Coba diulang lagi, Bu. Karena tadi Ibu kelihatan lagi megang itu. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa kita tutup Nan ya dengan foto pertemuan komite sekolah Nan ya, yang tadi kelihatan Bu Jamilah bergerak ya. Karena statementnya udah bagus sekali. Oke. Bu Jamilah jangan banyak bergerak, Bu. Jangan banyak bergerak. Ibu jangan pindah-pindah. Jangan banyak bergerak karena nanti cahayanya berubah lagi. Ya, kita perlu cahaya yang stabil juga. Oke, bagus sekali Bu Jamilah ya. Nah, Bu, mungkin Ibu bisa cerita juga apa saja gitu ya masukan-masukan yang diberikan oleh orang tua kepada komite sekolah itu untuk usulan-usulan perbaikan pembelajaran di masa pandemi ini, dan bagaimana kemudian usulan-usulan tersebut menjadi bahan evaluasi di sekolah untuk penyusunan rencana kerja sekolah. Silakan, Bu. Kebanyakan masukan yang diberikan orang tua itu adalah berupa waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran karena memang tidak semua siswa memiliki HP sendiri ya Pak. Sorry Pak. Nggak apa-apa, lanjut, ulangi. Bagus tadi. Bagus. And mulai. Kebanyakan masukan yang diterima adalah tentang kegiatan pembelajaran siswa dari rumah. Karena tidak semua siswa memiliki Android sendiri. Kadang mereka menggunakan Android orang tua, yang mana orang tua mereka semua bekerja. Jadi orang tua mengusulkan bagaimana waktu pembelajaran tersebut tidak dibatasi, tapi biasa kan kalau kita belajar di sekolah itu batasnya ada sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Tapi pada masa pandemi mereka minta perlonggaran waktu, mungkin sampai malam, baru pengumpulan tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Baik, bagus sekali. Mantap sekali. Nah, Bu, kemudian ya bagaimana masukan-masukan itu menjadi perbaikan begitu ya, perbaikan dari sekolah dalam menyusun rencana kerja sekolah. Seperti apa, Bu, tindak lanjutnya? Silakan, Bu. Ya. Dan alhamdulillah usulan itu diterima oleh pihak sekolah sehingga waktu pembelajaran itu bisa lebih efisien sehingga anak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu lebih maksimal. Karena waktu tadi lebih diperpanjang, lebih luas, disesuaikan dengan keadaan orang tua dan anak tersebut. Baik. Nah, ditambah Bu, dan itu dimasukkan dan hasil evaluasi itu dimasukkan dalam rencana kerja sekolah. Ditambah itu Bu, penutupnya ya, statementnya ya. Oh, bentar Pak. Ya, silakan Bu. Boleh terima dulu aja kalau penting, silakan. Dah. Oke. Pak. Ya. Nah, ditambah Bu statementnya, closingnya. Nah, evaluasi itu kemudian dimasukkan dalam rencana kerja sekolah ya, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan pembelajaran ke depan begitu ya. Ditambah closingnya itu. And mulai. Oops, blank. Sorry. Ya. Ibu bisa mundur sedikit aja, Bu. Mentok ke pagar, Pak. Oh iya sudah.
Oke, cukup. Sudah? Oke, Bu, di closingnya Bu agak sedikit ke kanan dikit aja, ke kanan sedikit. Iya, biar nggak ketutup. Iya, oke. Baik, Bu Jamilah, tolong berikan closingnya. Nah, hasil evaluasi yang kami lakukan itu kemudian menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja sekolah untuk perbaikan pembelajaran ke depan, ya, untuk pembelajaran berikutnya, sehingga semua anak bisa tetap mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Kira-kira gitulah, ya. Iya. Siap, Oke, Pak. and mulai. Yap, hasil evaluasi itu kemudian dimasukkan pihak sekolah ke dalam rencana kerja sekolah agar anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan maksimal. Baik, bagus. Sekali lagi Bu, closing and mulai. Hasil evaluasi diri tersebut diterima. Maaf, ulangi sekali lagi, jangan banyak bergerak, karena cahayanya berubah lagi tadi. Bagus Bu, bagus, closingnya udah bagus. Oke, senyum dulu, santai. Senyum, siap tangannya ya, and mulai. Hasil dari evaluasi diri tersebut diterima oleh pihak sekolah dan dimasukkan ke dalam rencana kerja sekolah, sehingga anak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah dengan maksimal. Bagus, sekali lagi Bu, and mulai. Hasil dari evaluasi diri tersebut, maka diterima pihak sekolah dan dimasukkan dalam penyusunan rencana kerja sekolah. Hal ini diharapkan agar anak dapat maksimal melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Oke, maaf tadi belum smooth, harus smooth ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan saja. Hasil evaluasi diri tersebut atau hasil evaluasi tersebut gitu ya. Nah, kami usulkan ke sekolah untuk masuk dalam rencana kerja sekolah agar terjadi perbaikan untuk pembelajaran pada siswa sehingga semua siswa bisa mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini dengan maksimal gitu ya. And mulai. Hasil evaluasi diri tersebut kami usulkan ke sekolah dan diterima oleh pihak sekolah dan dimasukkan dalam penyusunan rencana kerja sekolah. Dan hal ini diharapkan agar anak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi ini dengan maksimal. Mantap, kira-kira gitu ya, santai aja. Oke, ya Bu. Ini sudah. Oke, sekarang saya lanjut yang pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 9 ya. Oke. Menurut Ibu gitu ya, sebagai komite sekolah, apa atau bagaimana manfaat penyusunan rencana kerja sekolah yang berbasis data, terutama dalam melakukan perbaikan sekolah? Silakan Bu. Manfaat penyusunan rencana kerja sekolah yang berbasis data ini dapat membantu kami untuk bisa fokus dalam melakukan perbaikan pembelajaran, terus perbaikan budaya baca dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, kalau dalam budaya baca itu biasa kami komite sekolah itu memberikan buku bacaan kepada pihak sekolah. Karena dalam masa pandemi mungkin di rumah kami orang tua membimbing anak untuk membiasakan membaca sebelum memulai kegiatan pembelajaran ataupun sebelum mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini bagus sekali ini. Ini bagus ini yang tadi sesuai konteks tuh, Bu. Ya, jadi bahwa komite sekolah ikut mendukung kegiatan budaya baca di rumah gitu ya. Nah, ini mohon nanti jawabannya Ibu kaitkan begini. Nah, salah satu evaluasi juga yang kami lakukan itu di masa pandemi ini kegiatan budaya baca itu menjadi kurang apa ya? Ya, karena tidak adanya buku. Nah, kami komite sekolah kemudian mendorong para orang tua untuk membelikan buku. Ada anak-anaknya ya di rumah agar di masa pandemi ini mereka juga tetap bisa membaca. Nah, atau buku-buku yang ada di sekolah itu juga bisa dipinjam ya oleh siswa begitu ya.
Itu salah satu juga yang kami usulkan dalam evaluasi diri sekolah untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja sekolah. Kira-kira gitu ya? Oke. Iya, Pak. Ya, silakan Bu, mulai. Manfaat penyusunan rencana kerja yang berbasis data ini dapat membantu kami untuk bisa fokus dalam melakukan perbaikan pembelajaran, perbaikan budaya baca, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, pada masa pandemi ini, yang kurang sekali itu pada anak adalah budaya baca. Maka kami komite sekolah mengusulkan kepada sekolah agar bisa meminjamkan buku kepada anak agar anak tetap bisa banyak membaca di rumah. Dan kami juga menghimbau kepada orang tua agar mendukung dan membiasakan anak membaca sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, baik, bagus sekali ya. Tadi di saya terputus apa yang lain? Terputus nggak, Pak? Enggak. Oh, lancar enggak. tadi ya? Enggak. Bu Jamilah, Ya. mau tanya lagi. Kalau di sekolah Ibu gitu ya, selama ini dalam penyusunan rencana kerja sekolah itu bagaimana keterlibatan Ibu gitu ya? Apakah ikut duduk bersama atau diminta masukan saja oleh kepala sekolah atau seperti apa dalam memberikan masukan atau ada pertemuan khusus dengan sekolah? Itu gimana selama ini? Selama ini kami itu ada komite besar, terus ada komite kelas. Jadi untuk menyusun rencana kerja sekolah, kami komite besar dilibatkan untuk menyusun, ikut menyusun rencana kerja sekolah tersebut. Jadi kami duduk sama-sama bersama kepala sekolah, guru-guru, dan kami komite besar menyusun rencana kegiatan tersebut. Oh, komite besar itu maksudnya komite sekolah ya? Iya, komite sekolahnya, Pak. Jangan komite besar, Bu. Jangan komite besar ya, komite sekolah ya. Jangan maju. Tetap posisi. Ya, oke. Bu, baik. Sekarang lagi ceritakan bagaimana ya proses pemberian masukan dari komite sekolah, dan tadi juga ada komite kelas yang Ibu ceritakan ketika memberi masukan kepada sekolah dalam menyusun rencana kerja sekolah. Silakan, Bu. Ya. Dalam penyusunan rencana kerja sekolah, itu pihak sekolah melibatkan kami, komite sekolah, untuk ikut bersama-sama menyusun rencana kerja sekolah tersebut. Dan penyusunan itu juga terkait dengan komite kelas, masukan-masukan dari para orang tua di komite kelasnya masing-masing, Pak. Oke, bagus. Itu ya, masih ada Pak tapi ya. Sekali lagi, Bu. Ini menjadi jawaban pertama karena ini menjadi kontekstual agar beda skripnya dengan yang sekolah lain gitu ya. Silakan Bu, ceritakan sekali lagi bagaimana yang tadi Ibu sampaikan ya, keterlibatan komite dalam menyusun rencana kerja sekolah. Mulai. Dalam penyusunan rencana kerja sekolah, kami komite sekolah dilibatkan oleh pihak sekolah untuk ikut menyusun rencana kerja sekolah tersebut. Jadi kami komite sekolah bersama-sama dengan pihak sekolah menyusun rencana kerja tersebut, dan masukan-masukan yang kami dapat dari komite kelas itu kami sampaikan kepada pihak sekolah sehingga kami dapat menemukan menyusun rencana kerja tersebut dengan baik sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bagus sekali, Bu. Komite kelas itu maksudnya paguyuban atau komite kelas namanya? Paguyuban kelas. Paguyuban kelas gitu ya. Nah, bukan komite kelas berarti ya. Disesuaikan saja namanya ya. Disesuaikan, Bu. Oke, baik. Mulai. Dalam penyusunan rencana kerja sekolah, kami komite sekolah diikut sertakan oleh pihak sekolah untuk ikut menyusun rencana kerja sekolah tersebut. Jadi kami menerima masukan-masukan dari paguyuban kelas, dan masukan tersebut kami sampaikan kepada pihak sekolah sehingga kami bisa sama-sama menyusun rencana kerja sekolah sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan mutu sekolah. Bagus sekali. Itu yang jawaban pertama tadi kita pakai ya untuk Bu Jamila.
Dan terus yang detailnya tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Jamilah ya, contoh-contoh perbaikannya. Bagus sekali Bu Jamilah, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Oh, cukup Pak. Cukup ya, baik. Terima kasih Bu Jamilah. Dan Kang Saiful, karena kita juga ada pengganti transport Bu untuk kegiatan ini, nanti mohon bantuan KTP, NPWP ya, yang nanti akan kami mohon untuk dapat diberikan ke tim kami ya, yang dibantu oleh Kang Saiful Toms di Jambi. Baik, ada lagi teman-teman? Cukup ya? Sudah Pak. Oke, foto dari kegiatan komite sekolah dan paguyuban gimana Kang Saiful? Kang? Hilang lagi. Oke, Bu Jamilah, terima kasih banyak sekali lagi ya. Kami izin ketemu lagi dengan Bu Nuraini. Kami izin bertemu dengan Bu Nuraini. Iya Pak. Di luar Bu juga. Nuraini, Ya, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih. Ini kami sudah dapat banyak hal. Pak Iswadi juga terima kasih banyak ya. Dan dokumen-dokumen tadi juga sudah dikumpulkan oleh Kang Saiful. Hanya mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu kami mohon tambahannya gitu ya, untuk memperkuat, misalnya tadi Bu Jamila menyebut ada paguyuban kelas gitu ya, pertemuan terbatas. Ya, itu mohon nanti bisa kita dapatkan. Pak Iswadi, tadi ada kegiatan KKG sekolah yang di masa pandemi ini juga. Mohon nanti bisa kita dapatkan ya. Dan pembelajaran rasanya sudah ada beberapa yang juga nanti didapat. Kira-kira gitu ya Bu Nuraini. Nanti yang terakhir, karena kami juga ada masalah administrasi yang terkait dengan pemberian pengganti transport, kuota, honor. Nanti mohon bantuan ada KTP dan sebagainya Bu ya, dengan administrasinya. Saya pikir itu. Ada yang mau disampaikan Bu Nuraini, Pak Is? Sudah Pak, cukup. Makasih ya? Pak. Ya, nanti foto-fotonya kami kirimkan yang rapat komite kelas ataupun paguyuban kelas dengan KKG tadi nanti kami kirimkan melalui Mas Bari ataupun langsung kami kirim di grup. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Sekali lagi sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Bu Nur, Pak Is, Bu Jamilah, makasih. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih. Banyak Ibu Nur Aini, Pak Iswadi, Bu Jamila, makasih Pak Bahar, Pak Anan, Pak Arya, Pak Anwar. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama, makasih banyak Bu Nur, sukses ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mohon izin saya close ya. Jangan dulu. Ya.